SMA Negeri 1 Cibeber adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Cikotok. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA Negeri 1 Cibeber berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMA Negeri 1 Cibeber beralamat di Jalan Warungkadu nomor 49 Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dwi Kurniawan, Guru Biologi SMA Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 Universitas Galuh Ciamis. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan PPL siklus kedua tentang replikasi pada virus menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, 2 hari sebelum kegiatan pembelajaran, saya telah memposting di kelas yang dijadikan sasaran PPL. Pada pertemuan kedua, saya telah membagikan bahan ajar berupa modul, LKPD, dan juga video pembelajaran. Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, untuk PowerPoint-nya terlihat tidak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Jelas, iya. Terima kasih. Yang tidak berbicara, mic-nya boleh dimatikan dulu ya. Nanti ketika berbicara, baru di-on-kan. Kayak gitu. Kita mulai saja pembelajaran untuk hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Iya. Siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. alhamdulillahirobbilalamin. Oke, untuk hari ini adalah pembelajaran biologi, tapi kita ada di jam siang seperti ini. Ini mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak selalu mengingatkan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Ya, Pak. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk ketua kelasnya, Aden, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum belajar kita bersatu dalam doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Aden. Ya, Pak. Seperti biasa, untuk meningkatkan semangat kita, ini Bapak punya sesuatu lagi nih. Namanya tata runcingan, seperti minggu kemarin. Nah, kira-kira mobil ini parkir di nomor berapa? Nah, kemudian Tommy adalah ayahnya Tony. Joni adalah ayah dari ayah Tony. Jadi, Joni adalah kakek dari ayah Tommy. Dan Tommy adalah dari ayah Tony. Coba ada lagi. Satu, Pak. Satu, kenapa bisa satu? Satu, Pak. Dari kata itu dong berarti itu. Iya, betul. Jadi yang ditanyakan adalah kata itu. Nah, Itu. itu yang oke, satu lagi coba ini Bapak punya nih. Iya. Dua klepon dimakan ibu, bapak di dapur. 2 telepon Bapak dimakan Ibu di dapur. Nah, itu ya. Itu tata runcingan dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk belajar hari ini. Nah, ini Bapak punya quotes dari Muhammad Hatta. Aku rela di penjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku aku bebas. Nah, itu ya. Inspiratif sekali. Ini sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu. Tinggal klik kemudian isi. Bapak sudah berikan linknya di Zoom. Bapak ingin bertanya. Nah, masih ingat tidak pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang ciri, struktur, dan bentuk virus. Oke, ciri, struktur, dan bentuk virus. Ciri virus itu apa aja sih cirinya? Tidak memiliki sel dan Tidak memiliki dikatakan sel. makhluk hidup dan juga benda mati. Nah, bisa dikatakan makhluk hidup dan juga benda mati. Virus itu kenapa disebut makhluk hidup, tapi bisa juga disebut benda mati? Ya, Isti, boleh. Virus dikatakan benda mati karena dapat dikristalkan dan disebut makhluk hidup karena dapat bereproduksi. Iya. Apakah virus corona juga dapat bereproduksi? Bisa, Pak. Oh iya, bisa dia. Oke, nah seperti itu. Jadi pembelajaran kita kali ini itu adalah tentang replikasi atau reproduksi pada virus. Pendapat kalian tentang gambar ini apa? Penularan virus. Orang bersin. Orang bersin.
Nah, jadi ketika bersin, kalau orang terinfeksi virus, itu virusnya keluar nggak? Keluar. Keluar. Seperti itu. Ketika bereplikasi di dalam tubuh, virus akan bertambah lagi. Bapak punya data, ini kasus corona, jadi dari bulan Agustus ke bulan kemarin, Agustus 2021. Nah, ternyata untuk lonjakan virus, ini yang di Indonesia itu meninggalnya ketika tahun 2020 itu ada 5.000. Nah, sedangkan ketika tahun 2021 itu yang meninggal ada 107.000. Nah, itu berarti berapa kali lipat itu. Jadi ketika kita keluar rumah, kita harus tetap waspada nih. Jadi gunakan selalu masker minimalnya. Betul ya? Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada indikator dari pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi untuk pembelajaran kita kali ini itu minimalnya itu kalian bisa menganalisis replikasi atau reproduksi pada virus. Kemudian setelah menganalisis ini kalian harus mempresentasikan. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Melalui pembelajaran daring dengan metode diskusi, model pembelajarannya PBL atau Problem Based Learning, itu yang nanti akan kalian pecahkan masalahnya. Ketika bekerja kelompok, kalian mampu untuk menganalisis dan mempresentasikan siklus litik dan siklus lisogenik pada reproduksi virus dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, bekerja sama yang baik, santun, dan dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kreatif, serta tentunya didasari dengan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini ada bagannya, ini yang Bapak akan sampaikan. Replikasi virus itu dibagi menjadi 2. Nah, ini Bapak nanti punya video, nanti kalian silahkan perhatikan videonya, kira-kira itu isinya tentang apa. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Nah, dari video tadi, apa sih yang bisa kalian tangkap? Virus corona jangan dianggap enteng, Pak. Oh, jangan dianggap enteng. Oke. Virus corona emang jangan dianggap enteng, tapi kita juga jangan negatif thinking, Pak. Jangan overthinking. Selalu menjaga daya tahan tubuh, Pak. Menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit. Iya sih, boleh. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Dari video tadi kita bisa menangkap atau bisa mengambil ada beberapa pelajaran ya. Jadi yang pertama, virus itu pertama tadi masuknya banyak atau sedikit dulu? Sedikit dulu. Kemudian di dalam tubuhnya dia melakukan apa? Reproduksi ya. Jadi si virus coronanya tadi masuk ke dalam sel inang, itu contohnya ada di sel paru-paru katanya ya, saluran pernapasan. Nah, kemudian nanti di sana dia akan melisis, nah, atau merusak sel inang. Jadi ketika virus corona merusak sel inang atau sel paru-paru kita, merasakan yang namanya sakit atau muncul demam kayak gitu. Selanjutnya kita berdiskusi. Nah, ini ada pada LKPD. Ini Bapak sajikan ada dari artikel yang diambil dari kompas.com. COVID-19 itu sama seperti virus lainnya, membutuhkan inang. Kemudian virus tidak akan sama dengan bakteri. Ia tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak mengeluarkan kotoran, atau tidak beristirahat juga. Pekerjaan satu-satunya adalah melakukan reproduksi. Jadi ketika dia ada pada sel inang, dia akan bereproduksi. Silahkan nanti kalian selesaikan melalui diskusi kelompok. Ini Bapak telah memberikan atau membagi kelompoknya ini pada grup WA sebelumnya. Ini kelompok 1 virus corona atau coronavirus, kelompok 2 ada HIV, dan kelompok 3 itu ada Ebola virus. Nah, kelompok 1 ada Yofi, Irfan, Aril, Aden, dan Dian. Kemudian untuk kelompok 2 itu ada Ajeng, Nuke, Isti, Rida, dan juga Imelda. Kelompok 3 ada Dita, Sudedi, Afik, Lamsya, dan Gefra. Bapak akan bagikan breakout-nya. Nanti silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Assalamualaikum kelompok 1. Iya. Untuk kelompok 1 sudah dibagi tugasnya belum? Sudah, Pak.
coba dijabarkan untuk ketuanya siapa, yang presentasi siapa, kemudian nanti yang Notulen. notulennya siapa ya. Baik Pak, jadi untuk ketua Yopi sendiri, ya nanti untuk notulen ada Dian, Iya. dan untuk presentasi Aden. Oh, presentasinya nanti Aden. Iya. Oke. Ya, Pak. Oke, untuk kelompok 1 berarti nanti presentasinya nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Untuk masalah nomor 1 ini ada kendala nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke. Silakan didiskusikan dulu ya. Oke, kalau begitu Bapak ke kelompok 2 dulu. Nanti silakan kalian lanjutkan dulu ya. Oke, Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam, Pak. Oke, untuk kelompok 2 sudah dibagi tugasnya belum? Untuk ketuanya saya Imelda Trisna Rahayu, notulennya ke Putri Febria, Iya. dan yang presentasi nanti saya Pak. Oke, Imelda yang presentasi. Untuk hasil kerjaannya Imelda nanti di-share sama teman-temannya ya. Nanti didiskusikan dulu, nanti ada masukan-masukan, nanti silahkan ditambahkan sama Imelda ya. Nomor 2, Imelda ada kendala nggak? Tidak ada sih. Oke, kalau begitu saya ke kelompok 3 dulu. Oke, Assalamualaikum kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah dibagi tugasnya belum? Iya, Oke. Pak, sudah. Untuk ketuanya Dita, notulennya Apik, yang presentasinya Dita, Pak. Iya, yang presentasi nanti Dita ya. Oke, pengerjaannya udah sampai mana Dita? Ini tadi kita sudah diskusi, tinggal nomor terakhir lagi, Pak. Untuk nomor 3, ada kendala tidak? Ini gambar virus apa, Pak? Nah, ini gambar virus bakteriofaga ya. Virus yang menyerang bakteri. Ini Dita udah nemu ininya nggak? Fase-fasenya apa aja sih? Sudah, Nomor 1. Oh iya, udah ya. Nanti silahkan Ya. Dita diskusikan dulu dengan teman-teman. Nanti kalau ada masukan-masukan dicatat ya, ditambahkan. Ya, siap, Pak. Oke, kalau tidak ada kendala, dilanjut lagi diskusinya ya. Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yopi udah sampai mana pengerjaannya Yopi? Selesai. Udah selesai. Coba saya Iya, pengen lihat jawabannya seperti apa coba. Ini Pak. Udah terlihat. Siap ya untuk presentasi ya? Siap Pak. Udah siap, udah selesai. Oke, terima kasih. Oke, saya cek kesiapan di kelompok 2 dulu. Oke, Assalamualaikum kelompok 2. Salam Pak. Ya. Imelda udah selesai belum? Udah Pak. Oke, coba ya, saya lihat dulu coba pengerjaannya. Kemudian jawabannya yang mana? Oh, itu ada fase-fasenya. Sudah ya? Terima kasih. Saya ke Sama. kelompok 3. Oke, Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam. Kelompok 3 udah selesai belum? Sudah, Pak. Udah. Saya boleh lihat hasilnya? Oke, Dita yang share screen ya. Iya, nah itu. Oke ya, udah ada fase-fasenya udah terlihat. Deskripsinya juga udah. Berarti udah siap untuk presentasi ya? Siap, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kelompok 3. Nah, silahkan kalian gabung ke grup utama. Kita akan presentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Saya tunggu ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. oke, semua sudah kembali ke main room belum? Coba dicek teman-teman yang bisa. Ada yang masih tertinggal. Untuk kelompok 1 udah siap presentasi? Siap Pak. Siap ya. Yang Oke. kelompok 2 dan kelompok 3 diperhatikan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil diskusi kelompok kami, berikut jawaban paparan dari pertanyaan kegiatan 1. Karena virus corona berdasarkan hasil penelitian, virus corona memiliki masa inkubasi sekitar 5 hari. Jadi, ketika seseorang terinfeksi virus corona, tidak menimbulkan gejala, tetapi membutuhkan waktu sampai timbulnya gejala. Untuk virus corona, memiliki masa inkubasi mulai dari 5 hari, 14 hari, bahkan hingga 21 hari. Beda halnya dengan HIV. Masa inkubasinya bisa mencapai 15 tahun. Virus corona berkembang biak dengan daur litik, sedangkan HIV berkembang biak melalui daur lisogenik. Hal ini juga yang menjadi penyebab perbedaan masa inkubasi. Cukup sekian, apakah ada yang ditanyakan? Kelompok 2 dan kelompok 3, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Sudah Pak, sudah cukup. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih. Kelompok 1 terima kasih. Oke, berikutnya kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah skema daur litik atau siklus litik virus.
Ada 5 fase di sini. Kita langsung ke fase yang pertama, di mana fase pertama ini adalah fase absorpsi. Lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag ini menginjeksikan materi genetiknya. Setelah diinjeksikan, kita lanjut ke fase yang ketiga, di mana dari fase 3 ini merupakan tahapan pembentukan komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Tahap ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang akan menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim yang digunakan untuk menggandakan DNA virus. Setelah DNA virus ini digandakan, selanjutnya dibentuk protein-protein penyusun kapsid, rakitan ekor, serta lisozim. Gitu. Nah, di fase ini juga terjadi, awalnya virusnya cuma 1, tapi digandakan menjadi ratusan ribuan. Next, ke fase 4, yaitu fase perakitan. Pada tahap ini, terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintesis. Jadi, istilahnya di fase yang ketiga itu yang sebelumnya kepalanya sudah ada, lehernya sudah ada, ekornya sudah ada. Nah, tinggal dirakit di fase keempat ini menjadi bakteriofag yang utuh. Untuk fase yang kelima, fase lisis atau kita bisa sebut juga dengan fase litik. Tahap ini merupakan tahap pecahnya sel inang. Bakteriofag akan menggunakan lisozim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri, sehingga menjadi lemah dan berlubang. Dinding sel bakteri yang lemah dan berlubang tadi akan menyebabkan cairan dari luar sel bakteri masuk ke dalam sel, sehingga sel bakteri mengembung, pecah, dan mati. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kenapa virus bisa bereplikasi secara litik dan lisogenik? Sejauh ini pemahaman kita kelompok 2 teman-teman, daur itu terjadi tergantung kondisi dari sel inangnya. Jadi nanti di fase tengah-tengah, fase habis sintesis, itu bisa disebut juga fase ini lanjutnya virus itu ke fase daur litik atau lisogenik gitu, tergantung si sel inangnya sendiri. Oke, terima kasih. Ada lagi tidak yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya, jelas ya untuk oke, pemaparannya jelas sekali. Terima kasih teman-teman. Oke, Imelda terima kasih. Assalamualaikum Kelompok 2 terima kasih. Iya. Oke, berikutnya kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Dita. Oke, Dita. Sudah siap ya? Izin saya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk fase yang pertama adalah fase absorpsi. Pada tahapan ini, sama dengan yang terjadi pada daur litik, virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lizozim. Yang kedua, penetrasi. Juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel yang akan melepaskan kapsin sudah tidak digunakan. Untuk fase yang ketiga adalah fase penggabungan. Pada tahapan penggabungan, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi, pada tahapan ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profag. Yang keempat adalah pembelahan. Pada tahapan ini, asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profag. Profag akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang berinteresis dan melakukan pembelahan. Profag ikut membelah ketika DNA bereplikasi, sehingga jumlah profag akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Cukup sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 dan 2, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3, tidak? Cukup, Pak. Cukup, oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Dita terima kasih, kelompok 3 terima kasih. Oke, diskusi kita kali ini sudah selesai. Kemudian kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita kali ini? Saya coba ya, Pak. Oh, Irfan boleh, Irfan. Gimana, Irfan? Menurut saya, virus dapat dikatakan benda mati dan juga benda hidup. Kenapa dikatakan benda mati? Karena virus non-aktif jika berada di luar makhluk hidup. Dan Iya. kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena virus ketika berada pada tubuh makhluk hidup akan bereproduksi untuk memperbanyak diri.
Oke, Irfan, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi tidak? Coba nambahin ya, Pak. Iya, Imelda boleh. Kalau menurut saya, virus itu memiliki masa inkubasi yang berbeda. Oh iya. Terima kasih Irfan dan juga Imelda. Ini mudah-mudahan setelah kita mempelajari virus ini, kita bisa mengambil manfaatnya ya. Nah, kira-kira ini manfaatnya apa ya? Saya coba, Pak. Iya, Isti, gimana Isti? Setelah mempelajari materi ini, kita harus lebih berhati-hati lagi karena virus ukurannya sangat kecil namun bisa menyebabkan penyakit. Bapak ini akan sedikit mengulas kembali hasil dari diskusinya dan juga pelajaran kita kali ini. Nah, ini tentang reproduksi atau replikasi pada virus. Nah, tadi di awal kita telah membahas ternyata virus itu menunjukkan ciri kehidupan di samping dia dikatakan benda mati, yaitu reproduksi dalam sel organisme. Nah, ini dengan demikian maka virus itu hidupnya sebagai parasit. Nah, cara reproduksi pada virus ini ada dua macam atau dua tahap, yaitu ada daur litik dan juga daur lysogenik. Nah, kita uraikan satu-satu. Daur litik itu kayak gimana? Perbedaannya antara daur litik dan lysogenik. Yang pertama ada kondisi awal sel bakteri siklus litik. Kondisi awalnya non-virulen, artinya dia tidak memiliki kekebalan atau ketahanan terhadap virus. Kemudian kalau daur lysogenik, ini kondisi awalnya adalah virulen, artinya dia punya ketahanan, jadi virus tidak bisa melisis. Coba ini ada yang bisa menjawab nggak? Kalau litik itu apa aja? Yang pertama? Adsorpsi. Adsorpsi. Yang kedua? Penetrasi. Yang ketiga? Sintesis. Yang keempat? Perakitan. Ya. Yang kelima? Lisis. Pecah. Adsorpsi. Dan yang kedua? Penetrasi. Yang ketiga? Penggabungan. Yang keempat? Pembelahan. Oke, sudah pada mengerti ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami tidak? Atau ada yang belum mengerti? Ada tidak? Paham ya? Oke, karena kita waktunya tidak memungkinkan untuk melakukan evaluasi saat ini, jadi Bapak beri waktu kalian untuk mengerjakan evaluasi nanti sampai pukul 4 sore. Jadi kalian setelah pembelajaran, ini Bapak nanti akan bagikan linknya ini di grup WA. Kemudian silakan kalian kerjakan, Bapak beri waktu sampai jam 4 sore. Dan juga untuk LKPD-nya nanti yang belum selesai, silahkan diselesaikan dan nanti Bapak tunggu sampai pukul 9 malam. Perwakilan dari ketuanya saja. Perwakilan kelompoknya, ketuanya saja yang mengupload LKPD-nya, kayak gitu. Untuk pelajaran berikutnya, ini Bapak akan sampaikan LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian materi-materinya itu pada Google Classroom. Nah, ini materinya tentang peran virus dalam kehidupan manusia. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, kemudian sebelum mengakhiri pelajaran kita kali ini, Aden silahkan untuk memimpin doa. Baik, setelah mengakhiri pembelajaran, doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan masa pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semangat ya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, siswa mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi dapat dikerjakan pada Google Classroom ataupun link yang telah dibagikan pada grup WhatsApp.